Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Dardir Mi'raj ini termasuk kitab karangan seorang ulama besar yang namanya, ini kalau kita lihat di sampul paling depan, namanya Sayyidi Syekh Ahmad Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj, yang mana Syekh Ad-Dardir ini kalau dalam sebuah kisah, beliau ini sangat memiliki terakaromah yang sangat luar biasa. Kenapa kok beliau dijuluki Syekh Ahmad Dardir? Karena menurut sebagian riwayat beliau itu li'annaha tudirru alaihi al-barakah. Karena Syekh Ahmad Dardir ini sangat-sangat diliputi oleh keberkahan, sampai-sampai saking banyaknya barokah yang meliputi oleh kepada Syekh Ahmad Dardir ini, sampai-sampai beliau itu kalau mau ketemu Rasulullah itu bisa langsung bercengkrama fil yaqdah wal manam. Bahkan kalau mau mentasheh sebuah hadis itu beliau langsung nanya ke Rasulullah. Ini salah satu karomah daripada Syekh Ahmad Dardir, sehingga beliau itu sering dijuluki dengan, kalau di kitab di sini, Abul Barokat. Apa nama arti Abul Barokat? Bapaknya orang yang memiliki keberkahan yang sangat banyak, Abul Barokat. Ada lagi lakop untuk beliau itu sering disebut dengan nama Barokatul Anam, yaitu manusia yang diliputi dengan keberkahan. Makanya ini termasuk kitab yang insya Allah ceritanya sahih, tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diragukan lagi keasliannya, dan tidak perlu diragukan lagi kebenaran cerita daripada yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir. Nama kitabnya adalah Dardir Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Jadi cerita awalnya, kata Syekh Ahmad Dardir, ketika Rasulullah waktu itu ada di sebuah fil hijri. Kalau di sini rawan dibaca fil hajari. Kalau hajar apa? Batu. Rasulullah ada di batu kan enggak? Jadi ini kalau di sini bikasril ha wa sukunil jim, yaitu dibaca hijri. Apa artinya hijri? Sebuah kamar yang ada di dalamnya Rasulullah. Beliau sedang muttaji'an, sedang enak-enakan tidur dalam keadaan tidur mirip. Sama siapa? Baina rajulaini, bersama dengan dua orang laki-laki yang kalau di syarahnya itu dijelaskan yaitu paman beliau Hamzah, dan yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ketika enak-enaknya lagi baring-baring, Bu, lagi tidur miring, tiba bareng dua orang pamannya Hamzah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, lalu didatangi oleh dua orang malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikail. Dua orang mendatangi beliau. Lah, dari kisah pertama yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Dardir ini ada sebuah sebuah filosofi atau hikmah yang unik. Karena Rasulullah ini di dalam kamar tidur bersama dua orang laki-laki sahabatnya, salah satu kawan akrab beliau, maka kemudian lahirlah sebuah kaidah di sini, boleh jawazu naumi jama'atin fi mahallin wahid haitsu la tanasuqa bi aurah. Boleh bagi seorang itu tidur bersama-sama dalam satu tempat, yang penting tidak saling bertemu aurat. Artinya auratnya tidak saling terbuka. Laki-laki tidur sesama laki-laki boleh, yang penting bihaitsu la tanasuqa bi aurah, tidak ketemu atau tidak saling terbuka auratnya. Dalilnya adalah kejadian Rasulullah waktu ketika mau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail, beliau sedang santai-santai tidur-tiduran dengan dua orang, yang mana orang itu adalah Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Wa ma'ahuma malakun akhar. Ada malaikat lain, siapa? Malaikat Israfil. Lalu kemudian fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Lalu tiga malaikat ini, Bu, yang sudah mendatangi Rasulullah itu bawa langsung Rasulullah ini dibawa ke sebuah sumur yang namanya sumur Zamzam. Mana Zamzam itu? Kalau di syarahnya al-bi'rul masyhur qoriban minal bait.
wa asluha min darbi janahi Jibril al-ardh hina atishat Hajar am Ismail. Zam-zam itu adalah sebuah nama sumur yang mana sumur itu asalnya adalah dari apa ya? Pukulan atau gepakan sayap malaikat Jibril ke bumi. Kapan itu terjadi? Ketika Sayyidah Hajar, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail waktu itu kebingungan mencari air, kok kemudian kehausan, lalu oleh malaikat Jibril sayap beliau dikepakkan ke bumi, maka timbullah sebuah sumber mata air yang kemudian air itu sampai sekarang dinamakan air Zam-zam. Tapi dalam sebuah riwayat itu air Zam-zam bukan diperoleh dari gepakan sayap malaikat Jibril, tapi dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihis salam. Jadi Rasulullah digotong, dibawa ke sebuah sumur Zam-zam, fastalquhu ala dhuhri. Lalu Rasulullah diajak untuk tidur terlentang sama 3 malaikat ini. Tidur terlentang ngadep ke atas. Fatawallahu minhum Jibril wa fi riwayatin furija sakfu baiti fanazala Jibril fashaqqa min sugrati nahri ila asfali batni. Ketika sudah ditidurkan terlentang, maka 3 malaikat ini pun sudah memulai untuk membedah apa ya bahasanya, dada Rasulullah, dimulai dari min sugrati nahri, dari tempat kalau ada unta mau disembelih itu kan nahri itu termasuk tempat yang dimana ketika ada hewan mau disembelih, di situ tempatnya pertama kali dibedah. Sampai mana? Ila asfali batni, sampai ke bagian bawah perut Rasulullah dibedah sama 3 malaikat ini. Salah satunya adalah Jibril. Summa qala Jibril li Mikail iktini bitastin min ma'i Zamzam. Ketika sudah dibedah dada Rasulullah ini, kemudian malaikat Jibril minta kepada malaikat Mikail, iktini bitastin min ma'i Zamzam, beri saya sewadah atau secangkir air daripada air Zamzam. Jadi ini prosesinya sebelum kejadian Isra Mi'raj. Makanya di sini ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditidurkan terlentang, kenapa kok harus dibedah? Ini di sini kalau sampean baca di syarahnya itu banyak yang dimasukkan oleh malaikat-malaikat ini ke dada Rasulullah. Salah satunya nanti akan saya bacakan, ada hilman, ilman, wa yakinan, wa imanan, wa islaman, dimasukkan ke dalam dada Rasulullah untuk dada Rasulullah ini disucikan. Apa tujuannya? Kaima adhara qalbah wa ashraha sadrah fastakhraja qalbahu fawasalahu salasa marrat. Ketika sudah dibedah, hati beliau diambil, disucikan dengan air Zam-zam, yang mana disucikan tersebut sebanyak 3 kali. Apa kok 3 yang disimbolkan di sini? Alasannya adalah karena 3 itu termasuk sepertiga daripada sebuah agama, yaitu toharoh. Kalau kita belajar di fikih ya, sepertiga agama itu terdapat dalam hukum tohar alias bersuci. Wa naza'a ma kana bihi min ada. Kemudian para malaikat ini pun mengambil apa-apa yang ada di dalam dada Rasulullah yang berisi min ada, sesuatu yang jelek-jelek. Kayak apa misalnya? Ada di sini bukan berarti ada yang sangat jelek itu ya, tidak. Karena Rasulullah itu dari kecil itu sudah maksum. Apa maksum itu? Dihindarkan atau dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Wahtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tabaqat bi thalathi tosatin min ma'i Zamzam thumma utiya bi tastin min dahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian setelah dibedah, diambil hatinya, kemudian oleh malaikat Mikail ditambahi lagi dengan 3 kali sucian dengan menggunakan air Zam-zam, diisi dengan apa saja? Hikmah, wa imanan, dan iman. Fa afraghahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Jadi diganti, kalau kata bahasa tasawuf itu, seseorang itu ketika mau menjalani dunia sufi, maka dia harus melewati 3 proses. Yang pertama namanya takhalli. Takhalli itu
mengkosongkan hati dari sifat-sifat yang jelek. Takhalli. Setelah sifat, kalau bahasa kayak sepeda motor itu ditap, olinya ditap, yang kotor-kotor dikeluarin. Itu dalam bahasa tasawuf disebut takhalli. Ketika yang kotor-kotor sudah hilang, maka menuju proses yang kedua, namanya tahalli. Apa tahalli itu? Menghiasi atau diisi dengan sesuatu yang baik. Jadi habis dikosongin dulu, kalau bahasa HP itu diformat dulu, habis diformat baru diisi. Jangan yang jelek belum diformat tapi diisi yang baik, maka yang baik ini akan tercampur dengan yang jelek. Makanya dalam tasawuf itu sangat ketat tuh. Orang itu kalau mau jadi wali, maka tidak hanya tahalli saja, tapi dia harus takhalli dulu, yaitu menyucikan atau mengosongkan hati dari sifat-sifat duniawi yang tercela. Setelah tahalli selesai, baru kita akan mendapatkan sebuah gelar yang namanya tajalli. Tajalli itu apa? Bisa melihat keagungan Allah. Kalau bahasanya para wali Allah itu ma'rifat, hakikat. Kalau sudah hatinya dikosongkan dari suatu yang jelek, diisi dengan suatu yang baik, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil yang namanya tajalli. Takhalli, tahalli, tajalli. Begitu pula lah yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, ditakhalli dulu, baru kemudian ditahalli, maka beliau pun bisa naik ke Sidratul Muntaha tanpa aling-aling, bisa melihat tajalli atau keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa khatama baina kaffaihi bi khatamin nubuwah. Lalu kemudian summa khutima, ya. Kemudian beliau disestempel. Setelah dibedah, ditutup kembali, summa adbaqahu, ditutup kembali, disestempel. Baina katifaihi, apa bahasanya walikat itu, Ustaz? Walikat itu apa ya? Apa bahasanya walikat itu? Katifaihi itu sekitar sini. Bi khatamin nubuwah summa utiya bil buraq. Ini bedanya Rasulullah sama nabi-nabi lain. Kalau nabi-nabi lain, khatamun nubuwahnya itu fi yadihil yumna, stempel kenabian. Tapi kalau Rasulullah, stempel kenabiannya itu ada di baina katifaihi, ada di antara pulingkat luru kalau bahasa Jawa itu. Apa kalau bahasa Indonesianya ya? Punggung. Ini punggung ya, baina katifaihi. Summa utiya bil buraq. Kemudian beliau setelah ditutup, didatangkanlah seekor hewan yang namanya buraq. Kemarin tadi saya baca sifatnya buraq ini sangat hebat. Dia itu kalau sekali jalan itu, nanti saya jelaskan ada di sini ya. Wa huwa dabatun abyad tawilun fawqal himar wa dunal bighal. Buraq itu adalah hewan berkaki 4 yang mana warnanya putih, panjangnya itu di atasnya keledai tapi di bawahnya bigon. Ini size atau ukuran dari buraq itu sendiri. Makanya buraq itu nanti termasuk dari hewan yang juga dijamin masuk surga. Di sini dijelasin di syarahnya itu ada beberapa hewan yang mana suatu saat nanti ketika kita masuk surga kita ketemu sama hewan itu. Salah satunya adalah buraq. Ada lagi namlatu Sulaiman, semut Nabi Sulaiman, wa hudhud, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, wa naqatu Soleh, untanya Nabi Soleh, wa kalbu ashabil kahfi, anjingnya ashabul kahfi, dan seterusnya. Itu hewan-hewan yang nanti kita akan ketemu juga di surga. Salah satunya adalah hewan yang bernama buraq kendaraan Rasulullah. Gimana sifat cara kerjanya, cara jalannya buraq ini? Caranya adalah yad'u hafirahu inda muntaha tarafihi muttaribul udhunain idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu. Ini hebat ini kendaraan. Kalau ada zaman sekarang saya mau beli. Jadi buraq itu punya sebuah cakaran atau bukan cakaran kaki-kaki yang siap untuk melangkah inda muntaha tarafihi, sebatas mata memandang. Jadi misalnya saya bisa memandang ke sana, maka secepat itu pula lah gerakan kaki depannya buraq, sebatas mata memandang.
Kalau dalam ilmu pengetahuan alam, kecepatan yang paling cepat itu adalah kecepatan cahaya. Sampean kalau nganu laser mencet sekarang, nyampe ke sana seketika itu juga. Langsung sana. Buruk itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Karena dia itu yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi muttaribul udhunain. Kupingnya gerak-gerak. Pernah lihat film jadul India ya? Nah, gerak-gerak kupingnya. Kenapa kok gerak-gerak? Ini kalau saya lihat syarahnya lucu, Pak. Mudawimun ala tahrikihima isyaratan liquwatihi wa nasyatihi. Menunjukkan bahwa buruk ini sangat kuat dan dahsyat. Jadi kalau ada apa-apa kupingnya gerak, berarti dia tuh sangat kuat, sangat nasyat, semangat untuk siap untuk membawa Rasulullah menembus langit ketujuh. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu. Kalau dia datangi sebuah tempat yang tinggi semisal puncak gunung, maka kaki depannya memanjang. Sifatnya kayak apa berarti ya? Kayak Ultraman sih, kayak anu itu ya. Jangan dibayangkan ya. Wa idza habata irtafa'at yadahu. Jadi kalau ketemu tempat yang tinggi semisal gunung, kakinya memanjang, berarti yang bagian belakang ya, dua bagian belakang. Tapi kalau nemu tempat yang menurun, maka tangan depannya itu memanjang. Kayak opo bahasanya? Ini bahasanya. Jadi kalau tempatnya tinggi gini, Pak. Lurus. Kalau tempatnya menurun, iya, Pak. Jadi sangat mudah untuk berjalan buruk ini, saking cepatnya. Lahu janahani fi fakhidaihi yahfaru bihi ma rijlaihi. Fastas'aba alaihi fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi. Buruk itu mempunyai dua sayap, yang mana sayap itu fi fakhidaihi ada di dua paha, punya sayap ya dua. Jadi nanti dari sini jangan disketsain ya, nggak bisa. Sketsanya nggak mungkin sama. Dua sayap di kedua pahanya, yang mana sayap itu siap untuk terbang, siap untuk berjalan dengan cepat, membantu kedua kakinya. Fastas'aba alaihi, kedua sayap itu gunanya untuk membantu semakin mempercepat jalannya buruk. Makanya kalau dalam kitab-kitab maulid itu, Pak, kita kalau disuguhi cerita Rasulullah itu Isra Mi'raj itu tidak lama, sebentar. Gimana itu, Ustaz? Qabla ayyabudal farsh itu di Maulid Tibai itu. Rasulullah di Isra Mi'raj kan itu sebelum lemeknya itu dingin. Jadi kalau kita duduk misalnya sekarang, saya duduk di sini, terus ke sana, pasti di sini kan masih hangat, Bu ya. Karena masih ada bekas dari duduk. Lah, kapan hangat ini hilang? Kalau agak lama. Lah, Rasulullah itu Isra Mi'raj qabla ayyabudal farsh. Sebelum lemeknya itu terasa dingin, berarti masih hangat. Jadi perjalanannya tidak terlalu lama. Makanya di ayat ini pun subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Salah satu faedah kenapa kok lailan itu dibaca lailan, enggak ada alnya, al-laila. Nakiroh katanya anak santri. Kalau menurut ilmu balaghah, ketika ada isim dinakirohkan itu menunjukkan litaklilihi, salah satunya menunjukkan sebentarnya malam itu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sangat sebentar ini. Subhanalladzi asra. Lalu kemudian fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifatih. Tsumma qala ala tastahyi ya Buraq fa wallahi ma rukibaka khalqun akrama 'ala Allahi minhu fastahya hatta irfadda urqan atau irqan wa qarra hatta rukibaha. Sampai-sampai malaikat Jibril ini saking senangnya Rasulullah naik buraq ini, sampai malaikat Jibril ini ngomong kepada Buraq, ya Buraq, ama tastahyi atau ala tastahyi di sini. Apakah kamu nggak malu wahai Buraq? Engkau ini demi Allah sekarang ini sedang ditunggangi oleh makhluk
yang tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada orang ini, yaitu Nabi Muhammad. Makanya nanti di cerita lain, kalau di kitab lain itu sampai-sampai Buraq ini bilang, "Iftaraqat qalbi binaril ishqi ya Rasulullah." Hatiku sudah terbakar dengan api kerinduan. Kenapa kok sampai bilang seperti itu? Karena Buraq itu kan kendaraan, tapi banyak sebenarnya hewan Buraq ini. Cuma yang ditentukan untuk ngikut Isra Mi'raj itu cuma satu Buraq ini yang ada di sini. Lah, Buraq yang satu ini sudah dijanjikan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam. Buraq, nanti kamu pada tanggal sekian kamu akan dipakai oleh orang yang paling mulia, namanya Muhammad. Lah, di saat-saat penantian itu Buraq ini gelisah, kapan datangnya Rasulullah? Kapan datangnya Rasulullah? Kok nggak naik-naik saya? Kapan datangnya? Akhirnya ketika dia ketemu dengan Rasulullah, maka dia pun tidak mampu mengeluarkan unek-uneknya selama ini, saking rindunya, sehingga kemudian terlontarlah kalimat dari Buraq bagaimana? Ihtaraqat qalbi binaril ishqi ya Rasulullah, hatiku sungguh-sungguh telah terbakar dengan api kerinduan. Aduh, jangan dipakai status nanti ya. Lain. Ini untuk Buraq Rasulullah ya. Faidatuh. Mana tadi? Wa kanatil anbiya tarkabuha qablahu. Meskipun para nabi-nabi terdahulu itu memang sudah ada yang menunggangi sebelum-sebelumnya, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kerinduan untuk ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib wa ghayruhu wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Ada yang mengatakan saat yang namanya Imam Sa'id ibn al-Musayyib bahwa Buraq ini adalah tunggangannya Nabi Ibrahim ketika beliau ini membangun Baitul Haram. Ada yang riwayat seperti itu. Jadi Buraq ini termasuk hewan sangat istimewa ya. Sampai-sampai sifat-sifatnya itu oleh Syekh Ad-Dardir, kalau kita baca syarahnya itu dijelaskan dengan sangat jelas sekali. Bahkan itu nanti ada musrojan dengan biakut, punya pelana dan tali kendali dari yakut. Ada yang mengatakan dari zabarjan, ada yang mengatakan dari min dahab, dari emas, dari perak. Apa namanya itu? Joknya untuk tempat duduk, dan tali kelananya itu terbuat dari barang-barang yang mahal. Ini saking hebatnya Buraq. Di sini ada sebuah faedah. Qalu ad-dawabul lati tadkhulul jannah. Ini yang saya jelaskan tadi. Hewan-hewan tunggangan yang masuk surga min dawabid dunya asyrah, ternyata ada 10. Al-Buraq wa naqatu Saleh wa himarul Uzair. Keledainya Nabi Uzair. Jadi dulu ada seorang nabi namanya Nabi Uzair, punya keledai. Lah, keledainya Nabi Uzair ini karena punya keistimewaan, suatu saat juga akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa ijlul Khalil, kambingnya Nabi Ibrahim. Wa kabshu Ismail, dan embek gibas atau dombanya Nabi Ismail. Wa hudhudu Sulaiman, burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Wa namlatuhu, semutnya. Wa kalbu ahlil kahfi, anjingnya ashabul kahfi. Wa hutu Yunus, yaitu ikan pausnya Ustadz Yunus, bukan, ikan pausnya Nabi Yunus, masuk surga juga nanti. Wa baqaratu Bani Israil, dan sapi betinanya Bani Israil. Wa nadhamaha ba'duhum, sampai dibikin nadham. Jadi ulama dulu tuh kreatif ya. Apa-apa dikit-dikit bikin nadham, dikit-dikit bikin nadham. Sekarang ternyata menular. Ada Ustadz Saliman ya, bikin nadham namanya mandumah ajamiyah. Nadham yang berbahasa ajami. Ada nahwu, ada sorof, ada fikih ya. Dan itu sangat bermanfaat, bisa ditakror ya. Wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Jibril nuntun di sebelah kanan, malaikat Mikail nuntun di sebelah kiri. Enak ibu ya, dijelasin. Ini kalau sampai hatam nggak mungkin cukup, ini lama soalnya. Makanya saya tadi berharap semoga pengajian kitab Dardir Mi'raj ini masih berlanjut di tahun depan, kemudian dengan pengisi yang berbeda. Ustaz siapa nanti bisa diagendakan. Wa inda Sa'ad wa kana al-akhir bi rikabihi Jibril wa bi zimamil Buraq Mikail. Ini perbedaan pendapat juga. Fasaru hatta balagu ardan dzata nahlin faqala lahu Jibril inzil fasalliha huna fafa'ala.
ketika sudah lengkap semuanya, dibedah sudah, ditahalli sudah, ditahalli sudah, maka siap-siap untuk berangkat Isra pertama kali. Karena ada dua kejadian di malam Mi'raj, di malam 27 Rajab itu ada Isra, ada Mi'raj. Ada yang mengatakan Isra itu perjalanan intelektual, Mi'raj itu perjalanan spiritual. Jadi kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu masih perjalanan intelektual. Maksudnya apa? Rasulullah itu sambil-sambil lalu meneliti hal-hal yang kejadian di tengah jalan, seakan-akan menguji keintelekannya Rasulullah. Ketemu sama orang cakar-cakaran nanti kok, ketemu sama orang makan daging, ada daging matang, satunya daging mentah, tapi yang dimakan daging mentah. Apa artinya? Jadi mengandung sebuah sisi intelektual Isra itu. Tapi nanti ketika sudah Mi'raj ke atas, baru perjalanan Rasulullah sudah berisi nuansa spiritual, karena langsung berjumpa dengan Allah fi sidratil muntaha. Itu nanti ya, kalau sampai lengkap sampai ke belakang itu ceritanya nanti. Apa yang pertama dilakukan, yang diperintah oleh malaikat Jibril? Faqala lahu Jibril, inzil, turun ya Rasulullah, fasalli hahuna, sholat di sini. Di mana pertama kali? Sholat di Madinah, atau kalau di sini disebut dengan Thaibah. Kenapa kok dinamakan Thaibah? Madinah itu kan kalau ada sidir itu, ya Thaibah, ya Thaibah. Maksudnya Thaibah adalah Madinah. Kenapa kok dinamakan Thaibah Madinah itu? Litibiha, karena saking bagusnya kota Madinah. Kenapa kok bagus? Karena jadi tempat hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian Madinah itu karena menjadi tempat hijrahnya orang yang paling mulia, akhirnya Madinah itu dijuluki dengan tempat yang namanya Thaibah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah pun disuruh sholat untuk turun di sana. Fasalli hahuna, fafa'ala. Tsumma raqiba faqala lahu Jibril, atadri aina shallaita? Faqala la. Qala shallaitu bi Thaibah. Ini percakapan gimana? Dan seterusnya, wa ilaihal muhajarah fantalaqal buraq yahwi bihi yad'u hafirahu haitsu adraka tarfahu, dan seterusnya. Intinya Rasulullah itu Pak dalam perjalanan Isra Mi'raj yang pertama kali disuruh turun-turun untuk sholat sunnah di tempat-tempat yang sangat mengandung sejarah. Salah satunya Thaibah Madinah, yang kedua di Madian. Madian itu tempat merantaunya Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu pernah doa, yang doa ini biasanya sama orang digunakan untuk sebagai doa istikharah untuk mendapatkan tempat yang baik. Apa itu? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doa Nabi Musa ketika lari dari Mesir, takut digebuk sama Fir'aun karena sudah membunuh salah satu anak buahnya. Maka Nabi Musa lari ke sebuah negeri namanya Madian. Lah, ketika di Madian ini Nabi Musa doa, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munzilin, karena engkau adalah sebaik-baik orang yang menempatkan di sebuah tempat. Akhirnya Pak, nggak cuma dapat tempat tinggal nanti. Kalau dalam kitab, pernah dalam sebuah kitab saya baca itu ada 7 yang didapat Pak. Yang diminta cuma tempat tinggal, tapi yang didapat adalah 7 hal oleh Nabi Musa. Apa salah satunya? Istri. Dapat istri. Siapa istri Nabi Musa? Anaknya Nabi Syu'aib. Yang kedua dapat keamanan. Yang nomor 3 dapat tempat tinggal. Dan nomor 4 nanti mendapat risalah kenabian, dan seterusnya. Ada 7 yang didapat ketika beliau lari ke sebuah negara namanya Madian. Terus disuruh lagi Rasulullah itu sholat di Turisina. Bukit Tursina adalah bukit yang dimana Nabi Musa ketemu langsung, bukan ketemu ya, bercakap-cakap langsung dengan Allah. Sehingga oleh Allah pun, kalau di Tauhid itu oleh para ulama kita dijadikan sebuah dalil tentang sifat kalamnya Allah, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa itu adalah satu-satunya nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah waktu di dunia, sehingga beliau dijuluki dengan Kalimullah.
saking indahnya Pak kalamnya Allah, sampai-sampai Nabi Musa itu ketika pulang dari Bukit Tursina kembali ke kaumnya lagi, itu muntah Pak dengar suara kaumnya. Dan efek ini terus berlangsung sampai 40 hari 40 malam. Kenapa? Saking indahnya telinga yang pernah mendengar kalamnya Allah, balik ke kaumnya dengar kalamnya orang itu jelek, kata Nabi Musa, lebih jelek daripada suaranya himar atau suaranya keledai, sampai kedelai lain, kalau kedelai lebih jelek dari suaranya keledai. Kapan efeknya berakhir? 40 hari 40 baru telinga Nabi Musa kembali seperti semula, bisa untuk mendengarkan kalamnya kaumnya lagi. Makanya ini ya, kalau di tauhid itu sifat kalamnya Allah apa? Anunya, ciri khasnya la biharfin wala bisautin, tidak ada awalan, tidak ada akhir, tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu kalamnya Allah. Ya ini sangat sulit dicerna. Ya itulah salah, makanya dalam kitab tauhid kita diajarkan untuk bisa mengetahui sifat-sifat Allah. Dan kemudian summa balagu ardon, entar lagi jam berapa? 9:30 ya saudara. Summa balagu ardon fabadat lahu usur syam faqala lahu Jibril inzil fasalli fafa'ala. Turun lagi ketemu dengan istana di negeri Syam, turun sholat lagi, dan seterusnya seperti itu sampai nyampe di Baitul Lahmi, atau kalau kata orang Kristen Bethlehem, kalau kata orang kita Baitul Maqdis. Karena tempat lahirnya Nabi Isa itu diperebutkan oleh 3 agama samawi, agama Islam, Nasoro, dan Yahudi. Makanya di tempat itu semuanya mengaku-ngaku di Bethlehem itu tempat kelahiran Nabi Isa alaihis salam. Wa bainama huwa yasir 'alal buraq idra'a ifritan minal jin. Nah ini sudah agak seru, sudah mulai melihat sesuatu yang aneh-aneh. Yang ditemui Rasulullah pertama kali adalah ketemu dengan jin ifrit. Jin ifrit mengejar Rasulullah, yatlubuhu bisyu'latin minan nar atau minnar. Ngejar Rasulullah dari belakang bawa obor. Kullama iltafata ra'ahu. Ketika Rasulullah sesekali menoleh ke belakang, lalu jin ifrit itu pun melihat Rasulullah. Faqala lahu Jibril, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu. Ketika dikejar sama jin ifrit itu bawa obor oleh malaikat Jibril, Rasulullah diijazah sebuah doa, nanti diamalkan. Barang siapa yang baca doa ini, maka obornya jin ifrit itu bisa mati atau padam. Doanya biasanya kita baca insya Allah. Gimana doanya? Mana itu? Qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju biha minahar min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khair ya rahman. Itu doanya. Nanti bisa Ustaz Saliman yang nulisin doa ini. Ketika doa ini dibaca, maka obor dari jin ifrit yang sedang ngejar Rasulullah itu pun padam, tidak bisa untuk ngejar lagi. Kemudian Rasulullah ketemu lagi di tengah jalan, fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Kejadian kedua, ketemu dengan sekelompok kaum manen atau nanam, manen waktu itu juga, nanam lagi, panen lagi, nanam lagi, panen lagi. Nanya Rasulullah, ya Jibril, mahada, apa ini Jibril? Kok ada orang? Ahlan wasahlan. Bisa di sini sana.
Ustaz Saliman sampai halaman 10 saja ya, insyaallah. Saya ulangi lagi, kejadian kedua, Rasulullah bertemu dengan sekelompok kaum sedang menanam tanaman. Di suatu hari dipanen di hari itu juga. Nanam lagi, panen lagi, kembali seperti semula. Maka Rasulullah pun bertanya pada Jibril, "Ma hadza?" Faqala, "Haula'il mujahiduna fi sabilillah. Tudharafu lahumul hasanah bisab'i mi'ati dhafin." Maka Rasulullah, malaikat Jibril pun menjelaskan itu adalah perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka kebaikannya dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Enak nggak Bu? Enak ya. Jadi sedekah 1.000 rupiah, maka nanti ngunduh di akhirat berapa? 700.000. Ini saking enaknya sedekah. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang dinafkahkan oleh seorang, maka pasti Allah akan menggantinya. Itu kejadian kedua. Kemudian kejadian ketemu lagi, wajada rihan thayyibah faqala ya Jibril ma hadhihi raihah qala hadhihi raihatu masyitah. Ini agak ada cerita sedikit. Kejadian ketiga ketemu dengan bau harum. Maka kemudian Rasulullah nanya, ya Jibril ma hadhihi, ini bau apa? Maka oleh Jibril diceritakan, hadhihi raihatu masyitah binti Fir'aun wa auladuha. Ini bau dari Siti Masyitah, yaitu tukang sisirnya Fir'aun. Karena waktu itu Siti Masyitah itu ketahuan Pak, kalau sudah beriman kepada Allah. Buktinya apa? Ketika sedang nyisir putrinya Fir'aun, kemudian sisirnya terjatuh, tidak sengaja terjatuh. Ketika terjatuh terucap sebuah kalimat yang menunjukkan keagungan Allah. Kalau kita lah paling tidak ada barang jatuh, aduh ya Allah gitu. Aduh ya Allah. Maka kemudian oleh putrinya Fir'aun itu pun ditanyain. Oh kalau di sini ucapannya Bismillah. Jadi ketika sisir jatuh, Bismillah diambil Pak. Wah kaget putrinya Fir'aun. Wih ini kok nyebut nama Tuhan lain. Akhirnya oleh siapa namanya putrinya Fir'aun tuh ditanyakan, bagaimana aulaka rabbun ghairu abi, apa kamu punya Tuhan selain ayah saya, katanya putrinya Fir'aun. Maka jawaban Sayyidah Masyitah ini sangat bagus ya. Ini kalau ketika nanti ditawari mau dihukum, bahasanya bagus. Faqalat na'am, qalat afa ukhbiru bidzalik, anna qalat na'am fa akhbartuhu fada'aha faqala aulaka rabbun ghairi. Jadi sama putri Fir'aun itu ketika mendengar kalimat Bismillah ta'isa Fir'aun, Bismillah ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah celaka Fir'aun, dengan nama Allah celaka Fir'aun. Kamu tak kasih tahu bapak lo ya, kasih tahu. Karena memang saya sudah punya Tuhan selain bapak. Siapa Tuhanmu? Allah. Maka kemudian dipanggil sama Fir'aun. Apa kamu Sayyidah Masyitah punya Tuhan selain Allah? Aku sudah punya Tuhan selain engkau. Maka kemudian oleh Fir'aun pertama kali tidak langsung disiksa, tapi dirayu dulu. Dirayu, mbok menowo kamu ini mau masuk ke agama saya lagi, mengaku bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Mau apa tidak? Tidak. Bahkan dia pun meskipun diancam dibunuh, jawaban Siti Masyitah sangat bagus. Ihsanan minka ilaina in qataltana. Kalau ada orang mau ngomong gini ketika diancam oleh orang jahat, bagus, hebat gitu. Ihsanan minka ilaina in qataltana. Lebih baik kalau bagi engkau Fir'aun, kalau engkau membunuh kami, anta ja'alana fi baitin wahid fatadfanuna fihi jami'an. Wis nggak apa-apa kalau bahasa simpelnya, nggak apa-apa, lebih baik engkau bunuh kami. Oh enak, nanti kalau kami dibunuh bersamaan, kami nanti bisa dikubur dalam satu tempat, dan nanti kami pun tempat kembalinya adalah di surga. Berani Pak. Akhirnya nanti disingkat cerita, Fir'aun ini nggak langsung bunuh Masyitah, tapi dilemparkan pertama kali ke belanga. Jadi kan ada belanga, isinya minyak mendidih, di bawahnya ada api. Ayo Masyitah, saya kasih kesempatan satu kali lagi.
mau iman ke saya apa enggak mau. Pertama, kemudian suaminya. Ketika suaminya tidak mempan, anak-anaknya, sampai kemudian sisa 2 orang, Masyitoh sama anaknya yang paling kecil. Di sini kalau di cerita ini ada yang mengatakan ghairu rodi, anak paling kecil tapi sudah nggak nyusu. Spontan karena tinggal 2, berarti berapa orang tinggal yang mau dimasukkan? 2 orang ke dalam belanga. Maka kemudian Fir'aun pun mengancam, ayo Masyitoh, ada kesempatan masih. Kalau kamu nggak mau iman ke saya, anakmu yang paling kecil ini saya masukkan ke belanga. Lalu bagaimana kalau kita jadi ibu? Akhirnya Allah pun menunjukkan kekuasaannya. Anak kecil bayi yang masih dalam gendongan itu pun bisa berbicara. Gimana bicaranya? Ini saya kemarin saya lingkari itu pembicaraannya anaknya itu ya. Bagus sekali. Intinya apa? Ibu, jangan ragu-ragu. Ceburkan dirimu ke belanga itu, karena engkau termasuk berada dalam sesuatu yang hak. Jangan ragu-ragu ibu. Bayi yang masih dalam gendongan itu bisa ngomong untuk meneguhkan hati daripada Siti Masyitoh. Jangan takut-takut bu, jangan ragu-ragu bu. Ceburkan dirimu saja ke dalam belanga itu dan yakinlah bahwa engkau ini ada di dalam suatu yang hak. Akhirnya semuanya diceburkan ke belanga, Pak. Mati dalam keadaan syahid. Coba kalau kita berani kayak gitu. Makanya di sini ada beberapa bayi, mana ya saya tandai kemarin itu. Ada beberapa bayi yang waktu kecil bisa ngomong. Salah satunya adalah bayinya Sayyidah Masyitoh. Selain itu siapa? Bayinya Jurek. Namanya Jurjis. Bayi Jurek ini bisa bicara karena waktu itu ini seru ceritanya ya. Kalau malam ini ya. Jadi intinya Jurek ini ada termasuk dalam salah satu orang yang hidup di zaman Bani Israel. Ahli ibadah Pak Jurek ini. Saking ahli ibadahnya, suatu saat beribadah dipanggil sama ibunya. Ya Jurek, ini kan lakukan Jurek mana? Ketika dipanggil, fanadathu ya Jurek, dipanggil ya Jurek, faqala ya Rabbi ummi wa sholati. Dipanggil lagi ya Jurek, maka Jurek pun ketika sholat ya Rabb ummi wa sholati. Maksudnya apa? Dalam hati bingung, ya Allah, saya mau lebih milih mana ini? Milih jawab ibu apa nerusin sholat? Hari berikutnya sholat lagi di sebuah tempat beribadah. Ya Jurek, dipanggil lagi sama ibunya. Ya Rabb ummi wa sholati. Tuhan, milih mana saya antara sholat sama manggil ibu? Akhirnya ketika sampai hari beberapa berikutnya tetap nggak dijawab sama Jurek. Akhirnya ibunya pun tercetus sebuah doa spontan. Wa qalat Allahumma, ini la tamut, bukan la tamut ya. Allahumma la tumithu hatta yandura fi wujuhil mumisat ayizzaniya. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai melukai hati orang tua, meskipun dalam keadaan kita merasa enggak Ustaz, saya enggak ngelukai, enggak kerasa padahal. Jadi ibunya ini sampai berdoa spontan, ya Allah matikanlah, jangan matikan Jurek kecuali nanti ketika dia sudah digoda oleh atau dicoba diberi fitnah oleh orang mumisat. Apa mumisat itu? Pezina atau seorang perempuan bezina. Jangan matikan dia ya Allah sebelum dia dikasih ujian oleh seorang perempuan bezina. Saking jengkelnya ibunya. Akhirnya di sebuah hadis itu ada sebuah ungkapan, laukana Jurek fakihan lakoto asolatahu wa ajaba ummahu. Seharusnya kalau Jurek itu memang alim fikih, maka dia lakoto asolatahu, dia pasti lebih memilih memutus sholat, wa ajaba ummahu, dan menjawab panggilan ibunya. Sumat tafaqo, kemudian hal itu pun disepakati. Akhirnya karena doa ibunya seperti ini bu, suatu saat ada sebuah kejadian. Intinya adalah ada seorang perempuan pezina yang tidak pernah
apa namanya, dilihat oleh seseorang pun kecuali dia itu sering menggoda perempuan ini. Suatu saat perempuan ini pun menggoda Jurayj. Faqalat in syi'tum fatantuhu lakum fa'atathu wa ta'arradat lahu bima taqdiru alaihi falam yaltafit ilaiha falamma aisat minhu ja'at lira'in wa makkantuhu minha fahamalat. Ini tipu dayanya perempuan itu sangat besar. Jadi diajak Jurayj ini tapi tidak mau. Karena tidak mau, maka si perempuan ini pun dendam. Akhirnya dia pun tidak putus asa. Ketika sudah hampir mau putus asa, dia punya ide mendatangi seseorang yang sedang menggembala. Diajak, digoda, akhirnya diajak untuk bersetubuh. Ketika diajak bersetubuh, lalu si perempuan pezina ini hamil. Falamma waladat qalat lahum innahu min Jurayj. Ketika sudah anaknya lahir, si perempuan ini memfitnah. Ini saya bisa hamil hasil dari Jurayj. Difitnah. Ini anaknya Jurayj ini, anaknya Jurayj. Akhirnya gimana? Faja'u ilaihi wa hadamu sumi'atahu wa ja'alu yadribunahu. Akhirnya orang-orang sekampung itu pun mendatangi dia sampai merobohkan tempat ibadahnya, musallanya. Kalau bahasa sekarang, dirobohkan musallanya. Wa ja'alu yadribunahu, dipukul lagi Jurayj karena dianggap sudah menghamili seorang pezina tapi tidak mau tanggung jawab. Faqala lahum ma sya'nukum faqalu lahu qad zanaita bihadhil mar'ah wa hadzal walad minka. Katanya orang-orang, kamu sudah berzina dengan perempuan ini dan ini anakmu, katanya orang-orang kampung. Bagaimana jawaban Jurayj? Faqala lahum qarribuhu minni wada'uni usalli rak'ataini fafa'alu. Akhirnya karena Jurayj ini nggak punya bukti, maka beliau pun mengeluarkan senjata andalannya. Apa senjatanya orang mukmin? Doa, sholat 2 rakaat. Sini dipanggil si bayi itu, disuruh tinggalkan ke orang lain. Saya mau sholat 2 rakaat dulu. Fafa'alu falamman sarafa min sholatihi ata al-walada wa ta'anahu biyadihi fi batnihi wa qala lahu man abuka ya gulam. Faqala abi fulanur ra'i. Akhirnya ketika beliau sudah selesai sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah yang benar. Ini anaknya siapa sebenarnya? Saya kok difitnah. Akhirnya pun dia pun atal walad wa ta'anahu biyadihi fi batnihi. Anak itu pun diambil sama Jurayj, kemudian perutnya ini wa ta'ana. Ini saya wa ta'ana ini ihtimal 2, Ustaz. Bisa menusuk perutnya, bisa cuma nempelin. Tapi kayaknya ta'ana ini menusuk. Jadi dipanggil bayi itu pun wa ta'anahu biyadihi fi batnihi, ditusuk dengan di perutnya. Faqal, maka bayi itu ditanya, man abuka ya gulam, siapa bapakmu wahai anak kecil? Faqala, maka dia pun bisa ngomong, Bang. Abi fulanur ra'i, bapakku adalah si penggembala kambing itu, bukan kamu. Akhirnya si perempuan itu pun ketahuan kalau dia sedang berdusta. Lah ini yang harus kita khawatirkan. Makanya setiap hal yang berbau dengan fitnah perempuan, maka kita ini dianjurkan untuk sebisa mungkin menjauhi. Coba tiru Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh Sayyidah Zulaikha itu, saya mau nanya, di Quran ada nggak nama Zulaikha tersebut secara jelas? Ada nama Zulaikha gitu di Quran? Nggak ada kan ya? Dari mana kita tahu kalau yang goda Nabi Yusuf itu Zulaikha? Dari para ahli tafsir. Dari mana para ahli tafsir mengungkapkan bahwa yang goda Yusuf itu Zulaikha? Dari sebuah isim mausul allati. Kalau di Al-Quran itu warawadathu allati fi baitiha wa ghallaqatil abwab. Warawadat, dan merayu ing Nabi Yusuf allati sapa wong wedok. Siapa? Orang perempuan. Tidak disebut Zulaikha, allati disembunyikan sama Allah.
allati fi baitiha, perempuan yang ada di dalam rumahnya, wa ghallaqat, dan dia mengunci al-abwaba, pada beberapa pintu. Apa rahasianya? Kenapa Allah kok nggak nyebut nama Zulaikha secara terang-terangan? Karena menurut sebagian ulama tafsir, Zulaikha itu meskipun bermaksiat ngajak Nabi Yusuf berzina, tapi Zulaikhanya nggak bangga, bahkan malu. Buktinya apa? Masih mengunci pintu istana sampai 7 lapis. Berarti buktinya Zulaikha ini masih malu untuk memperlihatkan kemaksiatannya di depan orang. Karena Allah Maha Santun ngadepin orang yang seperti ini, maka Allah pun menyembunyikan nama beliau, Zulaikha. Tidak disebut namanya secara jelas. Tapi kalau Fir'aun, oleh Allah disebut namanya secara jelas. Kenapa? Karena Fir'aun bermaksiat kepada Allah tapi tidak malu-malu, terang-terangan, bangga. Begitu juga Abu Lahab disebut namanya secara terang-terangan. Makanya dari kisah-kisah ini mari kita belajar bersama. Semoga apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dapat kita pelajari bersama dan menjadi bekal kita di kemudian hari, sehingga nantinya kita menjadi umat yang dapat mengantarkan semua generasi-generasi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup di sini dari saya, pas jam 10. Dan nanti saya ingatkan saya Ustadz Ahmad, tahun depan berarti halamannya halaman 10. Nah, halaman 10. Besok gantian ini, sopo ya, itu serah yang baca. Halaman 10 masih ada 18 halaman lagi. 18 nomor. Dan ini mungkin cukup ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.